Tes. Saya ulangi, yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Kapolda Lampung beserta Wakapolda dan jajaran PJU-nya yang saya hormati, dan Rem 043 Garuda Hitam, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Pertama-tama saya selaku Pangdam 2 Sriwijaya, karena wilayahnya termasuk Provinsi Lampung, ya, mengucapkan turut berbelasungkawa atas gugurnya 3 prajurit Bayangkara dalam melaksanakan tugasnya. Kami sekali lagi dengan tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan turut berbelasungkawa. Yang kedua, sehubungan dengan kejadian ini, seperti yang sudah juga disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa sedang berlangsung joint investigation, ya, antara Polda dengan kita mengeluarkan tim dari Pomdam, ya, termasuk Denpom Lampung, dan sampai dengan sekarang sedang berlangsung. Nah, sehubungan dengan ini kita berharap ini segera selesai hasil investigasi ini, sehingga nanti bisa kita sampaikan apa yang terjadi sebenarnya, kemudian juga bagaimana penyebabnya ini bisa terjadi. Karena dari sementara temuan barang bukti di lapangan ini, ya, contohnya tadi disampaikan jenis kelongsongnya ada 3 kalau tidak salah, berarti kan itu ada 3 jenis senjata di TKP. Nah, ini termasuk tadi dari pengakuan oknum ini senjatanya rakitan. Nah, kita cari dulu senjatanya, nanti dicek, disesuaikan dengan uji balistiknya apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu, sehingga nanti ini bisa kita segera informasikan kepada rekan-rekan. Saya kira itu rekan-rekan, ya, mudah-mudahan nanti segera ini selesai investigasinya, bisa kita informasikan dengan cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan, mungkin ada tanya jawab. Kami persilakan dari rekan-rekan awak media satu persatu namun tertib. Terima kasih. Satu, senjata api apa yang digunakan, kemudian ini pelaku ini menembak ini secara random atau memang tepat menyasar kepada korban yang meninggal dunia ini. Demikian Pak Kapolda. Baik, masih ada? Silakan. Izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya Itsan dari Metro TV. Izin tanya Bapak untuk penegasan saja, berarti kan tadi terkait kabar beredar senjata belum ditemukan ini, dari pengakuan kedua oknum yang sudah menyerahkan diri, mereka menggunakan senjata jenis apa dan posisi senjata di mana. Dan yang kedua, izin memastikan dan mengkonfirmasi berarti ini benar, apakah kedua kedua pelaku sejauh ini berarti anggota aktif TNI. Terima kasih. Izin Jenderal, saya dari Popo dari Nusantara TV ingin memastikan
kalau dari hasil forensik kemarin itu kan si para korban luka-luka tembaknya emang terkonfirmasi dari jarak dekat. Ingin membenarkan apakah sebenarnya seperti apa yang terjadi. Terima kasih. Baik, kami cut dulu, dijawab dulu nanti untuk sesi berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Kapolda maupun Bapak Pangdam. Mungkin ada 5 pertanyaan, tetapi mungkin khusus untuk yang nomor 4, pelaku apakah masih aktif, nanti biar Pak Pangdam yang... Ya. Nanti itu biar Pak Pangdam yang menyampaikan, tetapi yang pertama apakah ada kemungkinan selain oknum atau pelaku lain yang ada di sana? Saya jawab bisa iya bisa tidak, jadi karena ini masih berjalan, ya masih berjalan. Kalau dilihat dari di TKP ditemukan sejumlah kendaraan roda 2, roda 4, ya, sehingga bisa tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sana itu banyak. Apakah mungkin pelakunya 2 atau 3 atau 4 atau 5? Bisa, semua tergantung sejauh mana informasi yang kita miliki untuk bisa membuktikan tentang keberadaan atau pelaku-pelaku lain, mungkin seperti itu. Terjawab nomor 1? Ya. Kemudian apakah ada korban dari orang sipil? Sampai dengan hari ini kita belum menemukan, belum ada. Ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 saya rasa hampir sama, ya. Senjata jenis apa, kenapa bisa tepat, kemudian dilihat dari luka-luka. Ini yang sedang kita periksa, kita uji di lapor. Kita pengen tahu, ya. Petunjuk yang kita miliki hanya 1, hasil otopsi terhadap jenazah, perlukaannya, luka terbuka mengakibatkan kematian, ya. Kemudian apalagi yang kita miliki adalah adanya keterangan saksi yang menyatakan bahwa melihat ada orang melakukan penembakan. Nah, dari jarak berapa variatif, ada yang 6 meter, ada yang sekian-sekian dan lain sebagainya, dan ada yang kenal. Tetapi yang utama adalah kita mendapatkan dari hasil otopsi, kita menemukan ada proyektil, ya, ada proyektil yang 2 proyektil itu ditemukan di bagian kepala. 2 orang korban sudah dalam posisi terpecah-pecah, dan 1 yang ada di dada sebelah kanan Kapolsek, dan itu masih utuh. Ketiganya kita lakukan pemeriksaan, kita kirim ke lapor untuk diperiksa, diuji balistik metalurgi forensiknya untuk bisa mengetahui, yang pertama, ini ditembakkan menggunakan senjata apa, laras panjang atau laras pendek. Yang kedua, ini ditembakkan dengan menggunakan senjata merek pabrikan atau rakitan. Ini sedang diperiksakan, mohon bersabar untuk bisa kita menunggu pemeriksaan ini semua. Hasilnya nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman yang tergabung dalam tim gabungan tadi, apakah bisa saling mendukung dan lain sebagainya untuk dalam rangka memenuhi alat bukti. Ya, saya rasa terjawab ya, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya mungkin Pak Pangdam, silakan. Kalau ditanyakan masih aktif, dua-duanya oknum ini masih aktif, ya. Tapi seperti sampaikan tadi, yang bersangkutan ini menyerahkan diri pada saat kejadian, setelah kejadian, ya. Nah, ini lagi kita dalami, ya, apa peran yang bersangkutan, dan nanti akan kita cross check, ya, keterangan yang diberikan pada saat di olah TKP nanti, ya, sehingga kita ketahuan dia berbuat apa di TKP tersebut pada saat kejadian. Itu ya. Jadi sudah terjawab ya, dua-duanya masih aktif. Terima kasih.